Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yakni analisis regresi linier sederhana dengan dosen pengampu Bapak Farid Nasrullah MPD, di mana anggota kelompok kami yakni ada Lina Wulandari, Maya Khalida, dan Reza Amaliani. Pertama-tama, pengertian dari regresi linier sederhana sendiri yaitu hubungan secara linear antara satu variabel independen X dengan variabel dependen Y. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan. Pada regresi sederhana, biasanya data yang digunakan memiliki skala interval atau rasio. Berikut adalah rumus regresi linier sederhana, yaitu Y sama dengan A plus B kali X, di mana Y adalah subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan, sedangkan X adalah subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. Kemudian A adalah konstanta, yakni nilai dari Y apabila X-nya sama dengan 0. Sedangkan B yaitu koefisien regresi, yakni pengaruh positif atau negatif. Bila positif maka arah garis naik dan bila negatif maka arah garis turun. Kemudian di sini ada contoh. Jumlah uang saku yang diterima mahasiswa dipengaruhi dengan jarak tempuh dari rumah ke kampus. Apabila didasarkan dari penjelasan logis, maka semakin dekat jarak rumah dengan kampus, maka akan semakin kecil nilai uang saku mahasiswa. Begitupun sebaliknya, apabila semakin jauh jarak tempuh dari rumah ke kampus, maka akan semakin besar jumlah uang saku mahasiswa. Sehingga jarak tempuh dari rumah ke kampus merupakan variabel X, akan mempengaruhi nilai uang saku mahasiswa, yakni variabel Y secara positif. Berikut adalah ilustrasi garis regresi linier. Kemudian akan kita cari besarnya konstanta A dan B dengan menggunakan rumus persamaan berikut. Berikut contoh perhitungan regresi linier sederhana. Dari hasil pengamatan terhadap keterampilan berpikir kritis yang sebagai X dan capaian hasil belajar sebagai Y, data kedua variabel diberikan pada tabel 8.1 berikut. Kemudian, untuk menghitung persamaan regresinya, maka diperlukan tabel penolong sebagai berikut. Di sini ada tabel penolong untuk menghitung persamaan regresi dan korelasi sederhana. Yang kemudian, selanjutnya, kita lakukan uji linearitas regresi. Salah satu asumsi analisis regresi adalah linearitas. Maksudnya, apakah garis regresi antara X dan Y membentuk garis linear atau tidak? Jika tidak, maka analisis regresi tidak dapat dilanjutkan. Berikut rumus untuk menguji linearitas. Dapat dilihat di situ ada JK total, JK A, dan selanjutnya. Kemudian di mana JKT adalah jumlah kuadrat total, JKA adalah jumlah kuadrat dari koefisien A, kemudian JKBA adalah jumlah kuadrat regresi B ke A, kemudian JKS adalah jumlah kuadrat sisa, dan JKTC adalah jumlah kuadrat tuna cocok, sedangkan JKG adalah jumlah kuadrat galat. Kemudian berikut adalah daftar analisis varian regresi linier sederhana. Dapat dilihat berawal dari sumber variasi adalah ada DK, JK, KT, dan F. Kemudian ada total, koefisien A, regresi, sisa, tuna cocok, dan galat. Dapat dilihat sendiri daftar analisis varian berikut. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung harga A dan B dengan rumus yang sudah diberikan di atas tadi, di mana A didapat hasil min 0,288, sedangkan B-nya yaitu min 0,899. Mohon maaf, di situ B-nya adalah 0,899, sehingga dapat kita masukkan ke rumus regresi linier, yakni
Y sama dengan A plus B kali X. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyusun persamaan regresi. Setelah kita dapatkan nilai A dan B-nya, dapat kita masukkan ke rumus persamaan regresi, di mana persamaan regresi yang telah ditemukan dapat digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana individu dalam variabel dependen akan terjadi bila individu dalam independen ditetapkan. Misalnya, nilai keterampilan berpikir kritisnya adalah 64, maka nilai capaian hasil belajar adalah sebagai berikut dengan memasukkan pada rumus yang tadi, di mana Y adalah min 0,288 plus 0,899 dikali 64, didapatkan hasil 57,248. Kemudian setelah itu dilakukan pengujian linearitas dan keberhasilan regresi dengan rumus yang tadi sudah diberikan seperti JKT, JKA, JK regresinya, JK galat, derajat bebas T, derajat bebas regresi, dan derajat bebas galat. Kemudian hasil dari penghitungan sebelumnya kita masukkan kepada tabel berikut. Ada JK dari regresi, ada JK galatnya 2,589, kemudian JK totalnya adalah 27,6, sehingga kita dapatkan F hitung, di mana F hitung di sini lebih besar daripada F tabel, sehingga apabila F hitung lebih besar daripada F tabel, maka garis regresinya signifikan. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.